Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kayaknya masih ke bawah suasana haru wisuda kayaknya. Jadi jawab salamnya mungkin di dalam hati. Dalam rangka menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW di antara orang-orang yang dijanjikan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala dengan selamat, yaitu adalah orang-orang yang suka menyebarkan dan menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait, pengurus DKM Masjid Al-Aqsa Premier Bintaro, Bapak Haji Askal, Bapak Rudi beserta seluruh jajaran, juga para ustadz dan ustadzah, para pendamping santri-santri Halaqah Cinta Al-Quran, Ustadz Joko, Ustadz Aji, dan yang biasanya saya temui Ustadz Ali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi seluruh asatidz dan ustadzah Halaqah Cinta Quran ini. Amin ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan segenap santri Halaqah Cinta Al-Quran, baik yang sudah diwisuda hari ini maupun yang insya Allah diwisuda di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Saya sejujurnya ketika melihat peserta ikhwan di wisuda dan saya saksikan ada Pak Rudi jenggotnya udah putih, kalau saya putihnya 2 lembar 3 lembar, beliau udah hampir semuanya putih kayaknya. Tapi beliau di wisuda juz 5 dan saya dengar sudah 10 juz. Masya Allah. Rasa-rasanya usia beliau yang jauh di atas saya, dengan kondisi beliau saat ini, beliau adalah orang yang beruntung dan saya sangat iri dengan beliau. Belum tentu di usia saya nanti yang sama seusia beliau, saya masih Allah berikan keberkahan dan kekuatan serta hidayah supaya terus bersama Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan naungan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa bersama Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disampaikan tema kita pada kali ini adalah tetap bersama Al-Qur'an setelah Ramadan. Tidak kita pungkiri Bapak Ibu sekalian, ketika di bulan suci Ramadan ini semangat membaca Al-Quran mayoritas umat Islam itu meningkat pesat. Itu kalau kita lihat semua orang banyak berlomba-lomba. Ada yang baca Al-Qurannya sehari sejuz, ada yang sehari 2 juz, sehari 3 juz, ada yang sehari 5 juz, ada yang sehari 10 juz. Bahkan saya mendapati beberapa ummahat, ya, ibu-ibu. Saya punya ibu, usianya sekarang 67-an tahun mungkin. Itu 2 hari 3 hari sekali hatam Pak kalau Ramadan. Emang gak bisa dilihat waktu kosong kecuali megang Quran yang sejus-sejus yang ringan itu. Mungkin karena udah lanjut, kalau megang Quran langsung satu gepok besar itu agak berat. Apalagi usia yang udah senja butuh tulisan yang lebih besar. Akhirnya beliau selalu beli itu Quran yang per juz. Jadi enteng, sambil duduk-duduk, sambil di sofa, capek di sofa pindah ke kasur kecil,
Capek di situ pindah ke kursi. Habis itu lihat-lihat berita, setelah lihat-lihat berita di YouTube, lihat baca Quran lagi. Tuh. Ada yang sampai 3 hari sekali, 2 hari sekali. Tentunya ini adalah anugerah yang luar biasa, bukan salah. Jadi jangan bilang ini salah, karena Imam Syafi'i juga bahkan diriwayatkan 20 kali hatam selama Ramadan. Imam Syafi'i. Kurang fakih apa, kurang alim apa, tapi ngajinya banyak banget. Berarti banyak khatam di bulan Ramadan tidak salah. Tapi ada sebuah ungkapan dari Yusuf Qaradawi. Beliau mengungkapkan bahwasanya rahimahullah, jadilah kita ini semua orang-orang beriman hamba Allah yang Rabbani, bukan hamba Allah yang Ramadhani. Nah, ini ungkapan yang populer kita kenal dari Allahu yarham Syekh Yusuf Qaradawi. Beliau mengungkapkan bahwa jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang kelihatan taat banget cuma di bulan Ramadan, setelah di luar bulan Ramadan kita nggak kelihatan taat-taat banget lagi gitu. Makanya ada istilah Rabbani, Ramadhani. Kalau Rabbani sepanjang tahun, mau Ramadan, mau Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan seterusnya, dia tetap beriman dan bersama dengan Al-Quran. Karena selain orang yang hamba Allah yang Rabbani, ada yang Ramadhani, yang dia baca Qur'annya kalau di bulan Ramadan saja. Dan inilah yang dikhawatirkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ini ketika masuk bulan suci Ramadan naik tinggi sekali. Tarawehnya apalagi hari-hari pertama ya Bapak Ibu ya, Masya Allah. Taraweh itu sampai keluar-keluar sampai bawa sejadah sendiri gitu ya. Tapi udah giliran 15 hari itu udah di dalam semua gitu. Pas udah 20 hari masuk 10 hari terakhir itu udah di dalam masjid itu udah tinggal separuh. Jadi jangankan di ujung Ramadan ya, setelah Ramadan udah turun. Jadi masih di dalam Ramadan aja orang udah ada yang turun gitu. Nah, oleh karena itu nih muncul nih fenomena-fenomena ini. Padahal Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi, apa itu amalan yang paling afdol?" Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-halu murtahal." Apa jawaban Nabi? Al-halu murtahal. Kata para sahabat, al-halu murtahal itu apa wahai Nabi? Al-halu murtahal itu artinya orang yang sampai terus jalan lagi. Makanya sahabat ini nanya, Nabi, apa yang dimaksud dengan orang yang udah sampai terus jalan lagi? Itu amalan apa? Kok bisa disebut dengan amalan yang paling utama? Lalu kata Nabi Muhammad SAW, al-halu murtahal itu adalah orang yang dari awal baca surat Al-Fatihah, lalu dia sampai pada ujungnya di surat An-Nas, itu disebut al-halu. Orang udah sampai ujungnya. Lalu tiba-tiba dia murtahal, langsung jalan lagi. Jadi yang dimaksud dengan amalan yang paling utama menurut Rasulullah SAW salah satunya adalah orang yang khatam baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, terus dia mulai lagi dari surat Al-Fatihah lanjut ke Al-Baqarah. Begitu juga dengan kita nih para santri-santri Al-Quran. Jadi kalau kita mau masuk bagian daripada al-halu murtahal, amal yang utama ini, maka kita mulai itu, kalau udah lancar bacanya, kita mulai ngafalnya. Jadi ngafalnya dari, boleh tuh, ngafal boleh, metodenya ada yang metode 5 juz belakang, lalu baru dari depan, ada yang juz belakang juz 30 dulu, ada yang baru dari depan. Bahkan dalam
manhaj Hay'ah Alamiyah Halaqatil Quran di Saudi, ada beberapa model menghafal. Ada yang modelnya begini. Jadi satu halaman setiap juz. Ada yang begitu. Jadi juz 1 dia baca halaman 1, hafal nih. Lalu dipindah ke juz 2, halaman pertama. Lalu dipindah ke juz 3, halaman pertama. Jadi dia semuanya rata. 30 juz hafal halaman yang pertama. Kata ustazah udah hatam dong gitu. Hatam halaman pertamanya gitu. Nanti udah selesai, dia lanjut tuh halaman keduanya. Halaman kedua juz 1. Ada yang seperti itu modelnya. Kenapa? Karena memang banyak sekali pendekatan. Contoh nih, orang Indonesia itu, Bapak Ibu sekalian, kalau langsung suratnya panjang, ngelihat suratnya panjang ayatnya, itu langsung kena mental itu. Apalagi Gen Z gitu ya. Waduh, kayak susah deh. Udah kayaknya susah. Makanya kebanyakan orang Indonesia ngafalnya juz 30 dulu. Kenapa juz 30 dulu yang dihafalkan? Karena juz 30 ayatnya pendek. Dia seperti syair. Kadang-kadang ujungnya mirip-mirip. Kadang ayatnya berulang. Itulah yang menjadikan kita mudah menghafalkan juz 30. Padahal kalau orang faham artinya, baca juz 30 harusnya nangis mulu. Karena isinya tentang neraka, tentang surga, tentang hari kiamat gitu. Itu adalah contoh yang kita dapati saat ini. Fenomena grafiknya itu gitu. Baik membaca Al-Quran maupun berinteraksi dengan Al-Quran. Makanya saya iri lihat bapak-bapak nih yang luar biasa. Kalau lihat ibu-ibu, Masya Allah iri juga. Di tengah kesibukannya mungkin juga ada yang ngurus rumah tangga, mungkin juga ada yang sambil kerja. Tapi bapak-bapak ini sambil kerja juga, tapi masih bisa menyempatkan menghafal Quran dan istiqomah sampai 10 juz, sampai 5 juz. Masya Allah, itu anugerah luar biasa. Tadi disampaikan kebanyakan nih bekerja di bidang migas. Saya punya kakak ipar lulusan ITB Pak, geofisika. Sekarang di Pertamina, selesai Pak 30 juz Pak. Hafalannya lancar, tapi dulunya mondok Pak. Bedanya kalau kakak ipar saya mondok dulu baru masuk ITB, kalau bapak-bapak kan abis ITB kerja baru mondok di sini gitu ya. Kalau kau cinta Quran. Tapi insya Allah nggak ada masalah. Bahkan posisi bapak kalau kita ngelihat dari kaidah fikih dan hadis, itu lebih utama. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya segala perkara itu dilihat ujungnya. Allah sangat memperhatikan sesuatu itu, yang paling penting adalah ujungnya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda begini, sesungguhnya penciptaan kalian itu, wahai para manusia, para sahabatku, itu semua tuntas di perut ibu kalian. Mulai dari benih 40 hari, lalu berubah menjadi gumpalan darah, lalu berubah menjadi gumpalan daging, lalu setelah itu ada malaikat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala, meniupkan ruh, menetapkan beberapa hal, rezekinya, ajalnya, hidupnya enak atau hidupnya enggak enak, udah ditetepin sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Rasulullah SAW, sesungguhnya ada seseorang di antara kalian hidupnya penuh dengan amal ahlus surga, amal penghuni surga, semuanya diisi hidupnya dengan amalan-amalan penghuni surga. Dia sholat, dia zakat, dia sedekah, dia itikaf, dia puasa, full hidupnya penuh dengan amalan-amalan soleh. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, di ujungnya dia mengerjakan satu perbuatan ahli neraka, lalu Allah masukkan dia ke neraka. Tapi sebaliknya, ada orang yang selama hidupnya isinya kerjaannya semuanya adalah yang dilakukan amalan-amalan ahli neraka. Kata Rasulullah SAW, ya dia minum khamr, ya dia judi, dia zina, dia riba, semua dia dikerjakan. Tapi ternyata sama Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan di ujungnya sekali dia melakukan amalan penghuni surga, lalu Allah masukin karena itu
ke dalam surga. Dari sini para ulama bikin kaidah, sesungguhnya yang paling penting dalam segala hal adalah ujungnya. Makanya disebut dengan husnul khotimah. Oleh karena itu beruntung nih Bapak Ibu sekalian. Bukan berarti yang muda-muda sekarang, wah berarti aneh kurang beruntung dong, aturan ntar aja pas udah tua. Masalahnya buat kita yang muda seperti saya, atau mungkin ibu-ibu yang masih muda atau bapak-bapak yang masih muda, kita nggak tahu ujung kita di mana. Itulah misterinya, itulah yang gaibnya yang menjadikan kita ini harus mempersiapkan ujung kita adalah ujung yang baik. Mudah-mudahan kebersamaan kita bersama Al-Quran ini adalah bagian kita mengupayakan kita memiliki ujung yang baik. Husnul khatimah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira ada faktor apa yang menyebabkan kok bisa kita di Ramadan itu semangat banget ngerjain atau berinteraksi dengan Al-Quran? Tapi ketika kita masuk setelah bulan Ramadan, kok rasa-rasanya seperti terjun payung? Yang pertama adalah masalah lingkungan. Kenapa bisa suasana lingkungannya beda? Karena memang euforianya beda. Kok bisa euforianya beda? Karena khusus di bulan Ramadan, Allah tuh ngeluarin malaikat. Yang satu ngajak-ngajak berbuat kebaikan, yang satu nahan-nahan orang berbuat kebaikan. Ini sepertinya tulisannya nggak bisa dibaca nih. Ya, nanti saya kirim yang bisa dibaca ya Bapak Ibu. Jadi salah satu faktornya adalah Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengirimkan khusus di bulan Ramadan ada malaikat-malaikat yang turun ke tengah-tengah kita. Ini kerjaannya cuma ngajak-ngajak orang berbuat baik. Wahai para pencinta kebaikan, berbuat baiklah. Ayo. Dan ada malaikat satu lagi, wahai yang akan berbuat maksiat, tahanlah. Kita nggak ngerasa. Disitulah akhirnya kita ngerasa kok di bulan Ramadan kita semangat banget baca Al-Quran. Kok semangat banget kita ibadah. Karena itu bukan sesuatu yang tidak ada sebabnya. Tapi dikarenakan Allah mendesain pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, dan ada malaikat-malaikat yang memanggil-manggil, wahai pecinta kebaikan, ayo banyak-banyak berbuat baik di bulan ini. Wahai yang biasa berbuat maksiat, tahan, jangan. Makanya semangat berbuat maksiatnya itu kurang kayaknya kalau bulan suci Ramadan itu. Itu karena memang secara lingkungan. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kok bisa kita turun semangat Al-Qur'annya? Karena lingkungan ini, kata Nabi Muhammad SAW, rumah yang tidak pernah dibacakan ayat Al-Quran dalamnya seperti kuburan. Dan di situ akan banyak setan. Sebaliknya, kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa di sebuah rumah banyak dibacakan Al-Quran, itu malaikat datang, setan keluar. Di situ akan dirasakan oleh para pemilik rumah menjadi lapang, suasana menjadi nyaman, tidak sempit, tidak banyak keributan, dikarenakan banyaknya dibacakan ayat suci Al-Quran. Jangan-jangan kenapa di bulan Syawal ini agak turun drastis? Karena bisa jadi sudah jarang baca Al-Quran di rumah lagi. Berarti baca Al-Quran di rumahnya nih harus dimulai lagi. Anak-anak diingetin lagi. Kita sebagai orang tua terus menjadi contoh buat anak-anak kita. Yang kedua, sebab kenapa kita di setelah bulan Ramadan turun drastis terkait dengan interaksi kita dengan Al-Quran. Karena ada mindset yang keliru. Selama ini kita menganggap interaksi sama Al-Quran itu seperti ibadah tambahan. Kalau ada waktu kosong, kalau kira-kira nggak ngapa-ngapain, udah capek lihat HP, baru pegang Al-Quran. Udah mau tidur, baru pegang Al-Quran. Makanya ada yang bilang, aneh mah kalau susah tidur tinggal buka Al-Quran aja. Baru baca sebentar langsung tidur.
Jadi bukan karena dia kelelahan baca Al-Quran terus dia tidur, tapi baru buka langsung keluar jin-jinnya tuh. Udah deh, nggak usah dibaca nih. Aneh udah langsung mau ini nih. Antum langsung tidur dan anak kasih tidur gitu. Ini kita masih menjadikan mindset Al-Quran ini jadi ibadah tambahan, bukan ibadah wajib. Selama mindsetnya begini, pasti pas selesai Ramadan interaksinya langsung drop. Dikarenakan adanya mindset yang menganggap bahwasanya interaksi dengan Al-Quran adalah ibadah tambahan. Seringkali mungkin ada yang kalau udah selesai kerja baru ngaji, kalau ada istirahat ngaji, kalau udah tidur ngaji. Jadi setelah yang lain masih ada waktu baru kita kasih buat Al-Quran. Itu definisi berarti Al-Quran ini masih jadi ibadah tambahan. Yang ketiga adalah target. Emang ada target dalam baca Al-Quran dan interaksi dengan Al-Quran, Ustaz? Ada hadisnya. Ada seorang sahabat nanya gini sama Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasulullah, bagaimana seharusnya aku menghatamkan Al-Quran? Kata Nabi Muhammad SAW, dalam sebulan kamu hatam 1 kali. Ya Rasul, saya mampu. Saya bisa mampu lebih dari itu. Lalu kata Nabi, setiap 3 pekan sekali kamu hatam Quran. Wahai Nabi, saya masih mampu lebih dari itu. Ya udah, 2 pekan sekali hatam Quran. Saya masih mampu ya Nabi, kata sahabat. Ya udah, seminggu sekali hatam Quran. Berarti sehari kurang lebih 4 sampai 5 juz. Kata sahabat ini, Nabi, saya masih mampu. Terus kata Nabi, ya udah kalau begitu 3 hari sekali hatam Quran. Kata sahabat ini, wahai Nabi, saya masih mampu. Kata Nabi, jangan lebih dari itu. Berarti Nabi ini dalam mengajarkan para sahabat udah nentuin, sahabat, baca Quran tuh ada targetnya. Dia ini ibadah wajib juga sama kayak kita sholat. Bagusnya, idealnya adalah 1 juz 1 hari supaya setiap 1 bulan kita dapat 1 kali hatam. Nah, selama nggak ada bahasa Nabi pernah menargetkan sahabat di kepala kita, kita nggak akan meluangkan waktu dan tidak akan dengan sengaja mengambil Al-Quran untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Karena masalahnya adalah kita nggak punya target. Padahal Nabi Muhammad SAW punya target nggak? Punya. Untuk sahabatnya diberikan target. Yang keempat, sebab kita turun biasanya setelah Ramadan nih, hatamnya banyak, interaksi Al-Qurannya banyak, itu karena tarikan dunianya udah makin kenceng. Biasanya, Bapak Ibu sekalian, Ustadz Ustazah, kalau di bulan suci Ramadan pekerjaan juga mengalami penyesuaian jam. Biasanya, benar nggak? Ada tuh, masuknya agak longgar dikit, pulangnya lebih cepat dikit gitu. Ada WFA-nya. Ya, apalagi ada perang sekarang udah banyak WFA-nya nih. Kecuali yang offshore nih bisa jadi nggak ada WFA ya, karena bisa jadi nggak keluar tuh minyak kalau pada WFA semua. Nah, itu bisa jadi menjadi bagian yang mengambil hati kita supaya teralihkan dari aktivitas-aktivitas interaksi kita dengan Al-Quran. Nah, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti kita, jangan sampai habis kita jagain interaksi banget di bulan suci Ramadan ini bersama Al-Quran, tiba-tiba kita tinggalin tuh Al-Quran. Dan ini Allah Subhanahu Wa Taala firmankan di surat Al-Furqan ayat 30, wa qala ar-rasulu, dan berkatalah dan bersabdalah seorang Rasul, ya Rabb, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu, menjadikan hadzal Qur'ana, Quran ini, mahjuro, ditinggalkan, diabaikan. Jadi ternyata kondisi
ada Al-Quran, ada wahyu dibawa oleh Nabi, terus umat Nabi tersebut ninggalin Quran itu nyata. Bahkan direkam oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Furqan. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, ini Rasul ini ngadu sama Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah Tuhan kami, sesungguhnya kaum kami ini ya Allah telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Kadang-kadang sampai diabaikannya itu Al-Quran seperti di museum. Berdebu, pas dibuka, itu saking jarang disentuhnya, Qurannya bagus banget. Dari semenjak beli sampai sekarang bentuknya masih sama. Padahal kalau kita ngelihat sejarah, Bapak Ibu sekalian, saya ada buku kitab kecil di sini, ukuran A5, jumlah halaman 101, penulisnya Kiai Haji Abdul Hasib Hasan, kumpulan hadis-hadis dan ayat Al-Quran terkait dengan keutamaan Al-Quran. Nanti mungkin boleh Ustadz dihaceki, dijadiin salah satu manhaj masuk ke kurikulum untuk membaca ini. Di situ dijelaskan bahwasanya Utsman bin Affan ketika wafat, itu kan beliau kan dibunuh, ditusuk kan ya. Setelah itu kan rumahnya ya dirapihin lah. Ketika dirapikan, ditemukan mushafnya Utsman bin Affan. Mushafnya kucel banget. Kertasnya itu udah kegulung-gulung. Saking seringnya dibuka. Sampai-sampai udah nggak bisa dibaca lagi oleh orang lain. Akhirnya Quran itu dibakar. Dikarenakan sudah saking lusuhnya. Bayangkan, khalifah baca Al-Qurannya itu tiap hari. Kurang sibuk apa? Lebih sibuk daripada kita beliau. Tapi baca Quran tiap hari. Bahkan beliau sampai bilang gini, ada sebuah atsar menyebutkan Utsman bin Affan berkata, sungguh aku malu ketika aku satu hari meninggalkan hari itu tanpa membaca Al-Quran sedikit pun. Malu. Malunya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa nih Bapak Ibu sekalian, kita tetap harus nih berpegang teguh interaksi sama Al-Quran. Kalau bisa banyak-banyak waktu sama Al-Quran. Walaupun sibuk kerja, nyempetin dan meluangkan waktu khusus untuk Al-Quran. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena cuma Al-Quran yang akan menemani kita di alam barzakh. Saya pernah ikut pelatihan Bapak Ibu sekalian. Pelatihannya ini dulu diinisiasi sama A'agim Darut Tauhid. Namanya Santri Siap Guna, SSG. Salah satu kurikulumnya adalah mengingat kematian dan mencoba mensimulasi bagaimana alam barzakh itu. Tahu nggak Bapak Ibu sekalian? Jam 2 pagi kita dibangunin, mata kita ditutup. Didorong suruh jalan. Itu di hutan, di Pengalengan, di Bandung. Dingin. Sendiri, nggak ada cahaya. Setelah itu kita ditaruh di tempat gelap. Setelah itu kita dipakein kain kafan. Setelah itu dimasukin Pak ke lubang kuburan. Setelah itu ditutupin tuh pakai papan, dilempar-lemparin tanah. Nangis Pak. Nangis. Saya yang ngerasain saat itu ya, ngebayangin. Ini baru sebentar, saya tahu ini cuma simulasi. Setelah ini saya bangun, saya nangis. Gimana seandainya itu terjadi, kenyataan kita mati nggak bisa bangun lagi. Masuk, dikafanin, gak bawa apa-apa, ditutupin papan, diuruk sama tanah. Setelah itu gak ada yang menemani kita. Kata Rasulullah SAW, 3 hal akan mendampingi seseorang ketika sudah mati ke kuburan. Hartanya, keluarganya, dan amalnya. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, 2 ketika sudah dikubur, 2 langsung pergi meninggalkan dia. Yang tersisa hanya 1, amalnya saja. Dalam konteks ini, Al-Quranlah amal kita yang akan menemani kita di alam barzakh. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita punya teman, wah nangisnya paling kenceng, sahabat kita, kebetulan punya utang sama kita, belum bayar. Nangisnya paling kenceng sama kita. Giliran kita udah dikubur, pergi dia. Anak kita
paling kita cintai, dia kita ngerasa dia paling cinta sama kita. Ngantar kita ke kuburan, nangis sesenggukan, pingsan, habis itu dia pulang. Pasangan kita, suami, istri, cintanya dari dulu sampai sekarang gak berkurang, bahkan makin cinta. Tapi kalau udah ditanam kita dikubur, ditinggal kita, Pak. Di tempat yang sempit itu, hanya setengah meter ke kanan, 30-40 cm ke atas, dengan tangan terikat, kaki terikat, nggak dibekelin tuh uang tuh sama keluarga kita. Nih di kain kafan selipin 1 juta, nih kali ntar betelu. Nggak, kita nggak dibawain apa-apa. Nggak dipakein seragam, jabatan kita lagi hebat-hebatnya, pernah jadi direktur BUMN misalkan. Enggak, kain kafan doang. Masuk, tutup, gelap, sunyi. Tiba-tiba kita dikembalikan sama Allah Subhanahu wa taala, sadarnya. Kita mau minta apa? Tiba-tiba ada datang seseorang cahaya. Terang, kok ada terang? Ini kan gelap tempatnya. Lalu dia datang, wahai ahlul kubur, aku ini adalah temanmu. Siapa teman saya? Teman saya udah pulang semuanya. Siapa yang masuk ke dalam kubur ini? Gak ada yang mau dalam kubur ini. Udah bau busuk dan seterusnya. Lalu dia bilang, aku adalah amalmu. Al-Quran yang pas malam kita baca, kita ngantuk, kejedot-jedot, kita ngantuk sampai jatuh kadang-kadang Qurannya. Kita baca sampai kita nggak tahu yang kita baca apa saking ngantuknya. Itu nanti datang menjelma di alam barzakh. Lagi kita sibuk-sibuknya, takut-takutnya, cemas-cemasnya, kesepian, dia datang menghampiri kita. Wahai ahlul kubur, aku ini adalah sahabat. Aku ini adalah amalmu. Juz 3 yang kita baca, An-Naba yang kita ulang-ulang walaupun sering lupa. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun yang gak habis-habis kalau lagi gak konsentrasi. Ibu-ibu ketawa berarti jangan-jangan benar ini. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Nah, kok ke situ lagi? Ya. Ini nanti hadir menemani kita di alam barzakh. Senyum ke kita, kita lagi takut, dia menghibur kita. Tenang, ada aku di sini bersama kamu. Aku ini loh yang nemenin kamu terus-terusan. Rasulullah SAW bersabda, ada 2 hal yang bisa memberikan syafaat nanti di alam barzakh. Yang pertama saum, yang kedua Al-Quran. Dan di hari kiamat, saum ini akan hadir menyerupai seorang manusia. Lalu dia ngadu sama Allah, ya Allah, orang ini gak pantas masuk neraka. Padahal di saat itu Bapak Ibu sekalian, Allah berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Nanti hari kiamat itu kita punya pasangan nih. Di dunia kita gandeng terus kemana-mana. Pergi kemana-mana bareng, tidur bareng, jalan ke sana bareng. Makan main suap-suapan. Hari kiamat lari dia ninggalin kita. Dia ngurusin dirinya sendiri. Kita juga gak mau ngurusin dia karena kita punya urusan diri kita sendiri. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Kita nih punya anak, kita gendong, kita sayangin, kita ciumin, ya Allah, kita urus. Dia tidur kita perhatiin, makannya kita perhatiin, sekolahnya, uangnya, semua kita cukupin. Hari kiamat lari ninggalin kita. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi. Bapak ibu udah gak mau ngelihat kita lagi, walaupun kita anaknya. Wa sahibatihi wa bani. Dan seorang ibu akan ditinggalkan dengan anaknya. Lah kalau ibunya aja yang lahirin ditinggalin anaknya, apalagi bapaknya. Kan seringkali yang dekat sama anak siapa? Ibu. Lah kalau ibunya aja ditinggal, apalagi kita, bapaknya. Tapi saat itu kita gelisah nih, lah anak saya mana? Enggak ada. Ibu saya mana? Bapak saya mana? Teman-teman saya mana? Enggak ada semua. Tiba-tiba ada yang datang, ya Allah, orang ini enggak pantas masuk neraka. Izinkan saya memberikan syafaat kepadanya, yaitu puasa. Puasa bilang dia menahan lapar, menahan dari makanan dan minuman, padahal itu halal buat dia. Dia menahan syahwatnya, padahal itu pasangan halalnya di siang hari bulan Ramadan.
Ya Allah, izinkan saya memberikan syafaat supaya dia enggak masuk ke dalam neraka, masuk ke dalam surga. Lalu dalam kasus yang lain, ada seseorang menjelma seorang laki-laki, lalu dibilang kepada orang yang membaca Al-Quran, ya Allah, orang ini enggak pantas masuk neraka. Saat itu Bapak Ibu sekalian, orang yang punya urusan sama kita berbondong-bondong pengen pilihannya dua. Kalau enggak ngambil pahala kita, mau ngasih dosanya ke kita. Di saat itu. Jadi ini bakal kita cari nih, kita bakal ingat-ingat siapa aja yang punya urusan kita sama kita, belum selesai, imma saya ambil pahalanya, atau kalau udah gak ada pahalanya lagi, ente ambil dosaannya. Karena kita semua pengen selamat. Di saat kita bingung, ngejagain pahala supaya gak diambil orang, ngejagain dosa supaya gak ditambahin orang, ternyata ada orang menjelma di hadapan Allah bilang, ya Allah, orang ini gak pantas masuk neraka. Siapa kamu? Saya Al-Quran yang kamu baca dulu. Kata dia, ya Allah, dulu di malam hari dia menahan ngantuk karena baca saya. Izinkan saya memberikan syafaat untuk dia masuk dalam surga. Lalu kata Rasulullah SAW, akhirnya Allah mengizinkan kepada saum dan Al-Quran memberikan syafaat kepada orang-orang tersebut. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini Al-Quran yang kita baca ini the real investasi. Selain itu bodong. Kenapa bodong? Benar, karena kata Allah Subhanahu wa taala, semua yang ada di dunia ini fana. Fana. Tabungan, sukuk, saham, reksadana, emas yang kita siapin, kita tabung, kita kumpulin, itu bodong semuanya. Kenapa? Karena gak laku di akhirat. Investasi terbesar adalah kalau dia jadi amal ataupun amal kita seperti Al-Quran. Itu adalah investasi terbesar. Jadi kalau Bapak Ibu capek-capek ngafal juz 3, oh ini tadi ada Bapak yang di Pak Ruli. Seingat saya 2022 Bapak udah ikut di sini juga ya Pak? Iya, saya masih ingat-ingat lupa-lupa, waktu itu saya ngisi juga pembukaan halaqah semester tahun 2022. Itu kan juz 3 termasuk yang lumayan menantang itu Pak, juz 3 itu. Lumayan menantang itu juz 3. Itu kalau kita baca malam hari bangun jam 3 terus kita baca. Itu tuh sebenarnya tabungan kita yang paling real. Yang akan datang ketika orang lain gak akan datang. Yang akan bermanfaat ketika yang lain tidak lagi bisa memberikan manfaat. Yaitu adalah bacaan Al-Quran. Di alam barzakh ketika semua orang pergi, Al-Quran akan datang menemani. Lalu berkata, wahai ahlul kubur, aku ini sahabat. Aku yang membuat kamu kehausan di siang hari, kamu ngaji sampai haus. Dan aku yang membuatmu tidak tidur di malam hari. Sampai-sampai kamu meninggalkan ranjangmu untuk Al-Quran. Aku sahabat. Jadi kalau kita pengen punya sahabat nanti di alam kubur, maka banyak-banyak baca Al-Quran. Tapi nyatanya di dunia ini, kebanyakan kita interaksinya lebih banyak sama smartphone dibandingkan sama Al-Quran. Kalau kita sekarang banyaknya sama smartphone, kalau dahulu para salafus salih, para sahabat, para ulama, tabi'in, semuanya itu interaksi banyaknya sama Al-Quran. Bayangin Bapak Ibu sekalian, kita ini sekarang kalau baterainya udah di bawah 20% itu warnanya udah beda. Coba, yang di HP-nya kan biasanya kalau 98% hijau, 80% hijau, pas udah 20% hijau, pas 19% warnanya apa? Merah. Kalau merah gelisah nggak Bu? Gelisah. Masih jauh lagi, Gojek belum pesen, kurir belum sampai, COD-an masih gantung, check out-an belum selesai, anak belum dijemput, suami belum pulang, di rumah pembantu udah pulang apa belum, udah masak apa belum, gelisah kita. Nyari colokan-colokan, bawa power bank. Itu baterai udah dicas di rumah, masih bawa power bank.
Gede banget lagi powerbanknya kayak batu bata. Bisa 10.000 mAh itu. Jadi bisa 10 kali ngecas. Bahasanya kalau habis Anda colok lagi, habis Anda colok lagi gitu. Kalau buat HP kita bikin serep-serep, lapis-lapis, layer-layer pertahanan kita banyak. Tapi bayangin interaksi sama Al-Quran. Ya kalau masih sisa, masih kuat, nggak ngantuk, insya Allah gitu. Tapi kalau ngantuk berarti nggak ngaji. Kalau sibuk berarti nggak ngaji. Kalau lagi suasana hati nggak nyaman nggak ngaji. Padahal sebaliknya, kalau lagi nggak nyaman harusnya ngaji. Kalau lagi sibuk harus diluangin waktu buat ngaji. Harusnya dibalik. Nah ini adalah kondisi para salafus saleh. Justru malah menjadikan kalau nggak baca Quran jadi gelisah. Makanya kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian di buku Fadhailul Quran, itu nanti kita dapati banyak para ulama juga para sahabat. Kalau dia biasa qiyamul lail, malam itu dia nggak qiyamul lail, dia wajib qadha pas lagi waktu duha. Bahasanya saya meninggalkan hizb saya dan saya akan bayar hizb saya pagi ini. Karena para ulama dan sahabat dahulu orang-orang soleh menganggap interaksi sama Al-Quran itu kayak utang. Jadi kalau utang harus dibayar. Ibu-ibu nih puasa terus dapat haid. Pas haidnya itu anggapannya apa? Persepsinya langsung utang. Nanti suci setelah Ramadan bayar nggak? Bayar. Begitu juga dengan Al-Quran harusnya. Karena dulu orang-orang soleh memperlakukan Al-Quran ini hizb. Bacaan wirid yang nggak boleh lewat. Kalau lewat di malam hari wajib bayar di pagi hari. Kalau dia biasa di pagi hari, lewat tuh pagi hari wajib bayar di malam hari. Mereka itu menghukum dirinya untuk memastikan tidak sampai lewat satu hari dia tidak membaca Al-Quran. Kondisinya kalau kita nih, atau bukan kita lah, kalau santri HCQ saya rasa nggak ada yang begini. Ini orang di luar HCQ. Kalau waktu kosong scrolling medsos. Awalnya Facebook. Kalau usia-usianya kalau saya lihat wajahnya Facebook pasti punya ini. Facebook udah capek, pindah Instagram. Instagram pindah, udah capek, pindah TikTok. TikTok capek, drama Cina. Tuh. Itu baru rutenya, belum baca gosip-gosipnya. Gosip apa yang lagi rame, ditelusurin tweetsnya. Belum lagi nyari hiburannya. Kita ini nyari hiburan yang bisa nyenengin kita, padahal nyenenginnya kasih singkat. Kepuasannya dikasih singkat. Makanya sekarang itu hati kita jadi mudah keras. Kenapa? Karena biasa mencari hiburan yang sebenarnya hiburan itu ngasih kenikmatan cuma sesaat. Kenikmatan yang sesaat itu bikin hati kita makin keras. Padahal salafus soleh dahulu, orang-orang soleh zaman dulu, dia ini kalau waktu kosong baca tafsir, baca buku tentang agama, baca Al-Quran, ya, baca tafsir-tafsir yang berbeda. Tafsir banyak. Orang Indonesia bikin tafsir, ada tafsir Al-Azhar punya Hamka, ada tafsir Misbah punya Quraisy Shihab. Itu ditulisnya pakai bahasa Indonesia. Jangan berpikir, kalau baca tafsir berat Ustaz, karena huruf gundul. Ada harokatnya aja masih belum bisa ngerti, apalagi digundulin. Makin gak ngerti. Nah, ini ada yang udah berbahasa Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Kita baca. Mencari petunjuk. Makanya Umar bin Khattab itu setiap hari baca Quran. Kenapa? Karena setiap kali ada masalah, dia pasti nyarinya ke Al-Quran. Makanya tadi saya sampaikan, para khulafaur rasyidin itu Qurannya dekil-dekil, lusuh-lusuh. Bukan karena ditaruh di tempat sembarangan, tapi karena saking sering dibuka. Nah, apa efeknya kalau tadi kita biasa cari hiburannya yang sesaat-sesaat itu enaknya, itu efeknya kita jadi keras hatinya. Kata Rasulullah SAW, kamu mau nggak saya kasih tahu gimana caranya bikin hati yang udah karatan jadi lembut lagi? Kata Nabi Muhammad SAW. Kata sahabat, mau dong ya Rasul. Orang kita hatinya karatan semua. Mau dong ya Nabi, hati kita keras semua. Gimana gak keras? Disebutin Allah gak bergetar.
Dibacain Al-Quran nggak menangis. Disebutin neraka nggak nangis karena takut. Disebutin surga nggak nangis minta surga. Gimana nggak keras hati? Kita ngelihat di depan tadi pada di wisuda jusnya 10 jus, jus 2, jus ini, jus itu, jus 19, jus sama, Masya Allah. Kita kayak nggak sedih gitu. Waduh, kita masih jauh ya. Gimana nggak keras hati kita? Kata Nabi Muhammad SAW, supaya hati kamu yang udah keras, bahkan lebih keras daripada batu bisa lembut lagi, bacalah Al-Quran. Jadi baca Al-Quran itu bikin hati menjadi lembut. Karena budaya kita interaksi sama smartphone banyak, menjadikan hiburan kita tumpahin di sana, hati kita jadi gampang keras, maka obatnya baca Al-Quran. Jadi kalau udah tahu, kan sekarang nih bisa ngelihat di HP kita ya, kita berapa jam sih sehari buka HP, betul nggak? Anak saya ini kan ada perjanjian sama saya, saya punya anak, ada perjanjiannya, kalau misalkan main HP, kita tegur gitu, maksudnya jangan lama-lama ya gitu. Dia langsung ngadu, tuh ya, baru 30 menit gitu. Tapi kan yang kita lihat selalu yang punya anak. Yang punya kita buka nggak? Kita udah berapa menit ya sehari? Padahal udah tahu dosis kita dengan smartphone-nya banyak, tapi kita nggak tambah dosis kita dengan Al-Quran supaya menjadi lembut lagi hati kita. Nah, seberapa sering kita membuka HP adalah cerminan hilangnya posisi Al-Quran dalam keseharian kita. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya udah singgung. Nabi pernah bersabda, rumah yang nggak biasa dibacain Al-Quran seperti kuburan. Itu konteksnya bukan rumah doang loh Bapak Ibu. Bapak Ibu punya ruang apa yang biasa Bapak Ibu di sana lama? Contoh, mobil. Kalau di situ nggak pernah dibacain Al-Quran, sama isinya jin sama setan doang. Kalau ibu punya motor, naik pakai helm, ya kemana-mana, terus nggak didengerin tuh helm tuh isi jin semua. Makanya lintasan pikirannya jadinya seringnya yang mungkin malah menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala, pikiran-pikirannya. Makanya di mana kesempatan itu ada, upayakan semua ruang dan waktu kita sempetin bacain Al-Quran, walaupun cuma Al-Fatihah. Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat Nabi yang paling kaya, di buku Fadhailul Quran saya baca, setiap kali masuk ke rumahnya, dia selalu baca ayat kursi di setiap sudut rumahnya. Kalau rumahnya nih 4 sudutnya, dia baca di sudut ayat kursi sekali, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, dan seterusnya sampai habis. Udah beres, pindah ke sudut lain setiap kali. Ternyata salah satu resep dia kaya itu antaranya adalah itu. Baca Al-Quran, khususnya ayat kursi, di setiap sudut rumahnya setiap kali dia masuk ke dalam rumah. Yang masalah itu yang punya rumah kamarnya banyak, lekuk-lekuknya banyak. Jadi makin banyak kamarnya harusnya makin banyak baca ayat kursinya. Jangan sampai rumah kita ada area yang gak dibacain ayat Al-Quran. Karena di situ anak-anak kita tumbuh Bapak Ibu sekalian. Karena kita hidup bersama dengan pasangan kita di situ. Jangan kasih kesempatan jin dan setan memberikan ya, masukan-masukan dan lintasan-lintasan yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu interaksi Al-Quran itu makin kita baca akan menjadikan kita makin tenang. Kata Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Para ulama memperjelas apa yang dimaksud dengan bidzikrillah. Apa zikir kepada Allah yang paling afdol? Zikrullah paling afdol baca Al-Quran. Makanya kalau orang punya penyakit anxiety, cemas berlebih, obatnya itu Al-Quran. Kalau orang punya rasa dikit-dikit rasa takut, dikit-dikit rasa cemas, itu obatnya Al-Quran. Dan ini adalah karakternya Gen Z zaman sekarang. Gen Z zaman sekarang itu kebanyakan punya penyakit ini. Mereka ini punya gampang sekali terserang psikologinya.
Makanya kalau kita Bapak Ibu sekalian punya anak, sekarang banyak-banyakin healing mereka itu justru pakai Al-Quran. Mereka baca Al-Quran, atau kita bacain Al-Quran di telinga mereka, atau kita baca Quran bareng-bareng sama mereka, atau ya distelin Al-Quran, atau anak-anak ini didaftarin di halakoh-halakoh Quran, atau manggil guru dan seterusnya, supaya ini menjadi terapi kesehatan mental mereka. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran dijelaskan Al-Quran itu bukan hanya sebagai penenang, tapi dia juga sebagai obat. Sebagai obat. Nah makanya kalau saat ini kebanyakan kita menjadikan hiburan kita ini isinya kita terhibur kalau lihat medsos. Nah bentar dulu ya, Umi, Bunda, Mama perlu me time. Pas me time ternyata ngapain? Buka HP. Mau me time ke kafe sendiri, nge-gym sendiri, tapi sambil kadang buka HP, lihat medsos. Mau tidur, pengen punya waktu, ujung-ujungnya dibuka adalah smartphone. Akhirnya menjadikan kita terhibur kalau buka HP. Nah itu nanti ada tuh enzim-enzimnya, dopaminnya sesaat tuh, kelezatannya. Kita jadi kecanduan tuh. Kita merasa terhibur kalau pegang HP. Dan kalau nggak ada HP, nggak ada sinyal, nggak ada baterai, hidup kita seperti gampang bosen. Itu udah ciri-cirinya tuh. Akhirnya karena biasa hiburannya, kelezatannya sesaat, hatinya menjadi keras. Hatinya menjadi keras, akhirnya jiwanya menjadi kosong. Akhirnya siklusnya begitu. Gimana kita mutusnya? Kita mutusnya dengan Al-Quran. Kita interaksi dengan Al-Quran, dia jadi obat buat jiwa kita, dia bisa jadi obat buat hati kita. Kita ini biasa hasad sama orang, biasa iri sama orang, biasa kalau ngeliat orang seneng kita susah sendiri gitu. Kesel kalau ngeliat orang dapat nikmat, itu obatnya pakai Al-Quran. Hasad itu obatnya pakai Al-Quran. Salah satu penyakit hati paling berbahaya kan hasad. Susah melihat orang lain senang, dan senang melihat orang lain susah. Obatnya itu Al-Quran. Karena Al-Quran melembutkan hati, membersihkan karat-karat yang sudah kuat menempel dalam hati. Nanti kalau udah lapang hatinya, lembut hatinya, kita gampang merasa cukup. Udah punya mobil Avanza, pengennya Innova. Udah punya Innova, pengennya Alphard. Udah Alphard, pengennya yang listrik Lexus. Udah Lexus, pengennya Ferrari. Pengen terus. Kosong hati ini kayaknya. Gak ada puas-puasnya kita. Gak ada rasa qanaah-qanaahnya. Ini bisa jadi diobatinya dengan Al-Quran. Sehingga nanti akan muncul kebahagiaan yang sejati. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan kepada Muhammad dan umatnya, itu bukan bikin mereka sengsara, malah bikin mereka bahagia. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu agar engkau menjadi sengsara. Itu di surat Thaha ayat 2. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan di dalam kisah-kisah Al-Quran, dalam Al-Quran, kenapa bisa jadi obat jiwa kita? Karena di Al-Quran ini banyak sekali kisah. Dan 80% dari isi Al-Quran adalah cerita. Isinya cerita. Yang isinya tentang syariah dan hukum hanya 20%. Mayoritasnya adalah cerita. Makanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu baca Al-Quran, nanti bapak ibu itu sering ketemu kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh itu disebutkan sama Allah dalam Al-Quran 47 kali. Disebutkan lebih dari di 12 surat. Sampai-sampai ada orang nanya sama Quraisy Shihab begini. Kenapa Al-Quran itu seperti berulang-ulang? Bukankah kalau diulang-ulang itu seperti kayak berlebihan? Kayak seharusnya nggak perlu diulang gitu. Lalu kata
Quraisy Syihab, beliau bilang bahwa Al-Quran itu bukan seperti buku mata pelajaran yang kalau kita dapat materi berulang, kita nganggapnya kayaknya ini percuma deh, nggak usah dipelajarin, lengkapin aja. Enggak. Justru Al-Quran ini kenapa diulang? Karena Allah itu tahu tabiat manusia gampang banget lupa. Makanya harus sering-sering diingetin. Makanya kalau kita lihat kisah Nabi Nuh tuh diulang-ulang sampai 12 kali kurang lebih. Dalam surat-surat yang berbeda. Bayangkan, kalau kita ini jadi orang nggak gampang sabar, maka harus belajar sabar dari Nabi Nuh. Bapak Ibu pada punya anak, yang sudah punya anak, alhamdulillah. Yang belum punya anak, mudah-mudahan Allah kasih karunia. Soleh, solihah, banyak keturunannya, semuanya sehat. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, ngajarin anak susah nggak? Anak sendiri, ngajarin anak sendiri susah nggak? Gampang. Anak saya alhamdulillah, saya sekali ngomong dari kecil cuma sekali saya ingetin langsung dia inget, nggak pernah lupa sampai gede. Ada nggak kayak gitu? Ngingetin sholat subuh gampang nggak? Gampang ya Pak? Alhamdulillah gampang. Bapaknya susah, ngangguk tapi bilangnya susah. Ngingetin anak-anak supaya mau puasa sunnah Syawal. Ngingetin anak-anak supaya menjaga diri dia supaya bisa menjaga kesucian dan kehormatannya. Itu kan kita ingetin berkali-kali. Enggak cuma sekali. Nak, lagi di mana? Nak, sama siapa? Nak, kamu ngapain? Pulang jam berapa? Betul nggak Bu? Kalau ngekos jauh, nak hari ini ngapain aja tanya. Kalau perlu pasang CCTV, ya bisa ngomong, nah udah makan belum? Kan gitu. Itu saya tuh punya tuh adik saya, rumahnya CCTV-nya pakai speaker itu Pak. Jadi kalau dia ngomong kedengeran sampai rumah saya gitu. Karena sebelahan kebetulan. Itu ngajarin anak tuh nggak mudah. Bayangkan Nabi Nuh alaihissalam, Nabi, anaknya nggak mau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan istrinya nggak mau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Bapak usia misalkan sekarang udah 55 tahun hidup sama orang yang nggak beriman sama Allah, anak maupun istri. Kira-kira perasaannya gimana? Hah? Ngebatin nggak Bapak Ibu? Aduh ya Allah, saya pengen banget pasangan saya ini beriman sama Allah. Tapi belum dapat hidayah. Tapi kan ada perasaan gelisah. Kalau ibu gelisah 55 tahun, Nabi Nuh 950 tahun. Kata ibu, wah 950 tahun. Kalau saya udah saya campakkan di usia 400 tahun. Gak misalkan gitu ya. Misalkan gitu ya. Bayangin Bu, 950 tahun ngajarin anaknya beribadah sama Allah, nggak berhasil. Nabi. Lah kita siapa? Nabi bukan? Bukan Nabi, tapi Masya Allah ngerasanya ngelebihin Nabi. Makanya kalau kita baca kisah Nabi Nuh, kita belajar. Oh ada loh orang manusia nyata pernah hidup di dunia ini bisa sabar. Karena kisah Nabi Nuh ini diturunkan sama Allah buat nyenengin Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu Pak, kapan surat ini turun? Surat Nuh. Ada surat khusus, satu surat namanya surat Nuh, juz 29. Tadi siapa yang diwisuda juz 29 Bapak-bapak? Ada tadi ya? Masya Allah. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum adzabun alim. Itu Nabi Nuh. Surat Nuh ini diturunkan ketika Nabi Muhammad habis diboikot 2 tahun. Lalu pamannya meninggal. Pamannya ini yang ngebiayain dia selama diboikot. Semua orang musuhin dia, yang ngasih makan Nabi Muhammad cuma pamannya. Pamannya meninggal yang ngasih makan selama diboikot. Lalu setelah itu istrinya meninggal yang menemani dia membiayai dakwahnya. Setelah itu berangkat ke Taif. Di sini Bapak Ibu udah biasa umroh ya. Pernah ke Taif nggak Bu? Kalau yang lagi umroh ke Taif nggak? Taif kayak gimana Bu? Gunung,
tinggi, dingin nggak Bu? Dingin. Bayangin kalau sekarang kita naik kereta gantung ya Bu, enak nggak Bu? Waduh enak naik kereta. Tinggi banget lagi. Dulu Nabi jalan kaki. Jalan kaki. Sampai sana, wahai kaum Thaif, berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilemparin batu, dipukul, diludahin. Sampai pelipisnya berdarah, kakinya berdarah. Nabi lagi sedih, habis diboikot, susah banget hidupnya. Ditinggal pamannya yang sangat dicintai, ditinggal istrinya. Kalau kita saat itu jadi Nabi, depresi nggak kita Bu? Depresi. Nabi ini lagi di kondisi terberat-beratnya dalam hidupnya. Dakwah ke Thaif malah disakiti. Sampai-sampai malaikat ngelihat Nabi yang lagi tekanan psikologisnya lagi kuat-kuatnya. Ini malaikat Jibril bilang, wahai Nabi, izinkan saya mengangkat gunung yang besar ini untuk saya timpakan kepada Bani Thaif ini. Karena begitu penyiksaan kepada kamu dalam kondisi lagi susah. Lagi psikologinya lagi tertekan. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Jangan kamu lakukan, bisa jadi keturunan mereka ada yang nanti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nih Bu, Bapak jadi Nabi Muhammad, ditinggal istri, ditinggal paman, habis diboikot, nggak ditemenin orang, nggak boleh ada yang ngasih makan, terus kita dakwah ke sono dilemparin batu, ketemu malaikat nawarin tebalikin gunung, kita bilang apa? Tebalikin aja malaikat. Kalau perlu 2 kali, timpa, ambil, timpa lagi kalau perlu. Itu kalau kita. Nabi Muhammad setelah tahu kisah Nabi Nuh, dia bilang, jangan timpa dia dengan gunung. Mudah-mudahan keturunan mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana belajarnya? Kisah Nabi Nuh. Lalu kisah Nabi Yusuf. Anak ganteng, rupawan, punya kakak-kakak penjahat semua. Karena cemburu sama Nabi Yusuf, akhirnya Nabi Yusuf dilempar ke sumur. Laporan ke bapaknya, dia mati dimakan serigala. Akhirnya bapaknya buta. Saking sering menangisi Nabi Yusuf yang sangat dicintainya. Nabi Yusuf setelah itu ditemukan oleh rombongan, diselamatkan, dijual jadi budak. Tadinya orang merdeka, dijual jadi budak. Karena gantengnya dibeli sama Zulaikha, sama suaminya. Setelah itu diangkat jadi anak di rumahnya, lalu dituduh ingin memperkosa Zulaikha. Masuk penjara. Setelah itu, karena dia membantu raja memberikan takwil mimpi, dia bisa akhirnya dikeluarkan dan dia akhirnya menjadi Perdana Menteri. Itu kisah kalau kita ngerasa hidup kita habis begini Pak, terus turun. Jangan berkecil hati. Ada yang kondisinya lebih naik turun dibandingkan kita, yaitu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Atau seperti Nabi Musa, yang dia dikejar-kejar sama sama Fir'aun. Sampai-sampai Allah bukakan itu Laut Merah dibelah. Lari. Ternyata ini Nabi Musa punya umat paling bebal sedunia. Bahkan sampai sekarang keturunannya udah ratusan keturunan masih bebelnya sama. Maka disebutkan dalam Al-Quran mereka ini seperti kera dan babi. Ini Bani Israel. Itu disebutnya seperti itu sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena begini. Waktu mereka ini ngikut Nabi Musa, dia bilang, "Wahai Musa, kita ini dikejar-kejar Firaun, udah selamat, Firaun udah mati semua, tapi kita sekarang nyasar-nyasar di tengah padang pasir. Nggak ketemu-temu tempat yang dimana kita akan tinggal. Palestina tuh nggak ketemu-temu, Baitul Maqdis tuh nggak ketemu-temu, tersesat puluhan tahun. Kelaparanlah mereka. Mereka bilang apa ke Nabi Musa? Wahai Musa, turunin dong makanan surga. Katanya lo nabi. Turunin dong, minta sama Tuhan lo. Makanan kasih sini, ntar kita bisa makan, nanti kita makin beriman sama Tuhan lo. Bilang begitu. Berdoa Nabi Musa diturunin manna wassalwa. Di surat tuh. Ingat Pak, yang hafal juz 1, juz 2, diturunkan manna wassalwa. Itu diturunkan
makanan manna itu berupa burung dibakar, itu enak sekali. Salwa itu seperti kapas tapi dia rasa madu dan juga dingin. Itu dari surga, diturunin sama Allah Subhanahu wa taala. Habis makan bukan malah beriman, makin kufur ini orang Yahudi. Makanya disebut dengan kaum kera dan babi, karena udah dikasih lihat mukjizat kekuasaan Allah tapi tetap aja emang dari awal ini mereka tidak. Nah, Nabi Musa ini berkelana terus atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan punya umat yang bebalnya nauzubillah min zalik. Tapi dia tetap sabar. Kalau misalkan kita dalam perjalanan karir kita ditugasin ke sana, ditugasin ke sini, tugasin ke sini, kita nggak ada apa-apanya dibandingkan Nabi Musa. Oleh karena itu, dari Al-Quran ini kita bisa belajar bahwa Al-Quran ini menjadi obat untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita belajar di HCQ ini kan awalnya kita belajar tahsin, baca Al-Quran tajwid. Lalu nanti setelah itu kita mulai menghafal. Nanti setelah itu harusnya kita mulai mentadabburi. Setelah itu kita mengamalkan. Sehingga jangan sampai kita merasa puas dengan apa yang sudah kita miliki dari Al-Quran. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, sudah dicontohkan oleh para pengurus DKM juga yang saat ini para santri yang sudah diwisuda, ada yang sudah 5 tahun, ada yang sudah 10 tahun. Karena sejatinya jadi santri Al-Quran itu sepanjang hayat. Jangan ngerasa saya udah setoran 30 juz terus udah bukan santri lagi. Tadi Ustadz Joko bilang, Pak Rudi nanti udah pensiun bilang akan mau mengisi waktu-waktu pensiunnya dengan berinteraksi dengan Al-Quran sampai akhir hayat. Lalu Ustadz Joko bilang, insya Allah Pak saya akan menemani. Berinteraksi terus. Dan inilah yang harus kita lakukan. Kalau udah mulai bisa baca, bacanya lancar. Kalaupun bacanya masih lambat-lambat, jangan sedih Bapak Ibu sekalian. Kata Nabi Muhammad SAW, Al-mahiru bil Qur'an ma'as safratil kiramil bararah. Orang yang bacaannya enak. Kan ada orang yang bacaannya enak ya ngajinya. Ngajinya enak, kayak imam-imam Masjidil Haram kalau kita dengar, enak gak Pak? Enak. Orang kayak begitu, imam-imam itu yang ngajinya enak, itu mereka akan bersama malaikat yang mulia. Nah sahabat, ada yang tersinggung nih. Ya Rasul, kan gak semua kita bacaannya enak. Ada yang juga bacaannya masih terbata-bata, karena dia belum bisa baca, buta huruf. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, buat yang terbata-bata maka baginya 2 pahala. Jadi buat kita yang sedang berusaha memperbaiki bacaan, justru setiap kali upaya kita dalam membaca Al-Quran secara terbata-bata, di situ pahalanya dikali 2. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa tadi saya sampaikan jangan berhenti di bacaan saja dan hafalan saja. Mohon di HCQ ini kalau bisa ada kurikulum terjemah Al-Quran. Terjemah Al-Quran tuh Pak, dia sebenarnya kalau kita baca surat Al-Baqarah dan kita sudah mulai belajar menerjemahkan, itu modal bisa nerjemahin Al-Baqarah, bisa nerjemahin semua ayat Al-Quran insya Allah. Karena 80% kosakata Al-Quran ada di surat Al-Baqarah. Nah kan itu kata-katanya berulang. Inna sesungguhnya fi di, ya kan, Allah, Muhammad, Rasul, utusan, Nabi, itu kan kata-katanya diulang-ulang. Yafqahun, agar mereka memahami. Yattaqun, mereka memahami. Itu kata-kata yang terulang. Nah itu kita harapkan mulai dipelajari terjemah Al-Quran bagi yang sudah selesai mulai tahsin, sudah mulai menghafal, masuk ke menerjemahkan supaya bisa mentadabburi apa yang kita baca. Ada seorang ulama, Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, membaca satu ayat saja dengan tadabbur, lalu tafakkur dan pemahaman jauh lebih baik daripada membaca khatam seluruh Al-Quran namun tanpa pemahaman.
Sekali lagi ini untuk yang sudah lancar bacaannya. Jangan sampai nanti ini malah menjadikan yang belum lancar langsung lompat baca terjemahannya aja gitu. Karena berusaha memperbaiki bacaan itu bagian yang nggak bisa ditinggalkan dan dilangkahi. Itu harus kita lalui. Tapi supaya bacaan kita makin mengena ke dalam hati kita iringi dengan membaca terjemah Al-Qur'annya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tadi kita sudah bahas ya bahwa kita harapkan interaksi dengan Al-Qur'an ini bukan dianggap sebagai ibadah tambahan, tapi harus menjadi ibadah utama harian. Bahkan sebaiknya disamakan seperti makan dan minum. Nah, ada 3 pilar supaya kita bisa istiqomah walaupun sudah meninggalkan bulan suci Ramadan. Yang pertama, konsistensi terukur. Dia ada targetnya dan sudah ada waktu tetapnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, hadis tadi tentang seorang sahabat berkonsultasi berapa lama dia harusnya menghatamkan Al-Quran harusnya jadi target kita. Itu kurikulum kita. Idealnya 1 bulan 1 kali hatam. Berarti 1 hari 1 juz. Itu dijadikan target. Setelah itu ditetapkan waktunya. Misalkan waktunya sebelum subuh atau ba'da subuh. Kalau sebelum subuh kebablasan, maka harus dibayar setelah subuh. Kalau setelah subuh kebablasan, maka harus bayar di waktu istirahat kita nanti. Apakah waktu istirahat siang, apakah waktu makan siang, apakah setelah sholat, atau pas pulang nanti dari pekerjaan, harus dibayar. Sehingga harus konsisten. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah mencintai sebuah amalan walaupun sedikit tapi konsisten. 1 juz kalau buat yang sudah lancar bacanya, gampang 1 juz doang, aneh bisa 5 juz. Bukan masalah bisa 5 juznya. Kita harapkan 1 juz ini bisa istiqomah. Yang kedua, ada sistem pendukung lingkungan. Contoh sistem pendukung ini Bapak Ibu sekalian nih. Halaqah Cinta Quran ini namanya sistem pendukung. Ada musyrif, ada ustadz ustazah yang membimbing. Karena kalau belajar nggak ada gurunya bahaya. Belajar nggak ada gurunya bahaya. Ini harus ada sistem pendukungnya. Ya di rumah pelan-pelan, misalkan biasa nyetel apa, sesekali udah diselipkan 5 menit, 10 menit, setiap pagi nyetel zikir pagi petang, maksurot, atau rotip-rotip yang biasa dipakai. Supaya lingkungan kita kondusif, rumah kita ini nyaman dipakai untuk ibadah dan membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, dari sekarang kita mulai untuk membaca Al-Quran dengan terjemahannya. Kalau di kita di Al-Quran Mulia, itu Ustaz Hasib selalu bilang, setiap Ramadan selain menghatamkan Al-Quran bacaan Arabnya, wajib menghatamkan terjemahnya minimal 1 kali. Itu wajib. Sehingga kita betul-betul perlahan-lahan memahami apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Quran. Terakhir Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat para nabi itu punya banyak sekali mukjizat-mukjizat, seperti Nabi Musa membelah lautan, seperti Nabi Nuh hidup panjang 950 tahun, lalu setelah itu selamat dari banjir besar yang membunuh semua yang ada di atas muka bumi ini. Keturunan yang tersisa di atas muka bumi ini adalah keturunan Nabi Nuh. Makanya Nabi Nuh disebut dengan Abul Bashar Ats-Tsani, bapak manusia kedua. Bapak manusia pertama Nabi Adam. Setelah Nabi Adam sampai Nabi Nuh, pas Nabi Nuh, selain yang ada di atas kapal semuanya mati. Makanya kita ini semua keturunan Nabi, Bapak Ibu. Saya juga tahu Ustaz keturunan Nabi Adam, iya. Tapi salah satu Nabi juga yang menjadi satu-satunya Nabi yang tersisa di atas muka bumi, yang menjadi pongkol daripada bapak keduanya manusia, yaitu adalah Nabi Nuh. Kita ini semua adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Ada Habibnya enggak? Habib keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Nah, kalau semua tadi nabi-nabi punya mukjizat yang luar biasa, Nabi Isa pernah menghidupkan orang yang mati.
menyembuhkan orang yang sakit, yang buta, yang kusta dan seterusnya. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW, walaupun mukjizatnya banyak, tapi mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Para ulama bilang, dulu bangsa Arab sibuk dengan dombanya, dengan ontanya, dengan kudanya, dengan keledainya, dengan berhalanya. Tapi semenjak Al-Quran datang, mereka menjadi bangsa yang pernah memimpin dunia, yaitu dengan Al-Quran. Oleh karena itu kita jadikan kitab suci ini bukan sekedar target bacaan musiman, melainkan surat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara dengan kita, dan kita biarkan cahaya Al-Quran ini terus menuntun langkah kita dari gelapnya dunia dan menjadi terang terus-menerus sampai dengan kita di alam barzakh, sampai dengan kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Pas jam 10 lewat dikit. Jazakumullah khairan atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan interaksi dengan Al-Qur'annya bisa konsisten. Kita semua mendapatkan syafaat Al-Qur'an di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustaz Abdurrahman Abdul Hasib yang telah memberikan materinya. Jazakumullah khairan katsiran. Mohon izin Ustaz untuk sesi tanya jawab. Memungkinkan? Baik. Baik, Bapak Ibu semuanya, jika ingin bertanya kita buka sesi tanya jawab. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Ustadz. Saya ada 2 pertanyaan dari penjabaran yang sudah Ustadz sampaikan. Yang pertama mengenai kaidah ulama tadi ya, tentang bahwa segala sesuatu itu yang penting adalah ujungnya. Nah itu bagaimana dengan keberadaan mizan atau timbangan amal gitu. Dan kayaknya juga beberapa Ustadz parenting kan juga jangan lihat ujungnya, tapi hargai juga prosesnya kalau ada anak-anak lagi belajar gitu ya Ustadz. Itu yang pertama. Terus yang kedua Ustadz tentang Ramadan di mana pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup dan setan-setan terbelenggu. Tetapi kenapa kemarin penyiraman air keras terjadi di bulan Ramadan? Itu aja sih Ustadz, terima kasih. Baik, langsung saja Ustaz dijawab. Bismillah, kedengaran ya. Yang pertama terkait dengan kaidah segala sesuatu itu yang paling penting adalah ujungnya. Balik lagi tadi bahwa kalau dari konteks yang tadi saya bacakan itu hadisnya, itu yang difahami oleh sahabat bukan berarti dia tidak menghargai proses. Justru dia menjadikan tahapan kehidupannya itu dianggap semua adalah ujung. Karena tadi yang kita sepakati Bapak Ibu sekalian, yang misteri itu kan ujung. Ada orang yang ujungnya 10 tahun, 15 tahun, 17 tahun, 18 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Bahkan Nabi Nuh 950 tahun. Jadi kaidah ini diambil oleh para ulama di dalam hadis itu begini. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebenarnya sudah memberikan ketetapan. Jadi ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Kalau malam nangis terus. Kalau malam ditanya sama keluarganya, kenapa kamu ini nangis terus? Bukankah kamu ini termasuk orang-orang yang disebutkan kamu ini mirip banget sama Nabi? Jadi para ulama banyak menyebutkan, oh para sahabat yang paling mirip perangainya sama Nabi adalah Abdullah bin Umar. Jalannya, ngomongnya paling mirip sama Nabi Muhammad SAW. Kamu ini paling mirip sama Nabi.
kayaknya kamu pasti masuk surga. Kata Abdullah bin Umar, saya ini sekarang bisa taat sama Allah, tapi saya nggak tahu ujung saya ini, takdirnya ini masuk surga apa masuk neraka. Itulah yang menyebabkan Abdullah bin Umar ini nangis terus-terusan. Walaupun dia anaknya khalifah, walaupun dia dipuji-puji oleh Nabi Muhammad SAW, karena ada hadis tadi, sesungguhnya seandainya salah satu orang di antara kalian penuh beramal soleh, ahli surga yang dikerjakan nih pekerjaan ahli surga, tapi di ujungnya mengerjakan pekerjaan ahli neraka, maka Allah memasukkan dia ke dalam neraka. Jadi Abdullah bin Umar ini punya perasaan, saya ini sekarang taat, sholat, zakat, sedekah, ini sebenarnya takdir Allah saya ini dimasukin kemana sih? Gitu. Saya takut banget saya nanti justru dimasukinnya ke neraka. Justru hadis ini menjadikan kita makin pengen memastikan setiap tahapan hidup kita ini jadi penting. Karena kita menjadikan semua tahapan hidup kita adalah ujung. Bukan berarti malah justru mengabaikan prosesnya. Nah, oleh karena itu, ini sebenarnya juga untuk memotivasi buat yang udah terlanjur bandel gitu loh, Bu. Jangan sampai orang udah terlanjur bandel juga nggak ada peluang untuk kembalinya sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal sama Allah Subhanahu wa taala dibukakan pintu itu. Oleh karena itu, kita dimotivasi kalau yang sudah baik, terusin baik sampai nanti kita kembali kepada Allah dalam keadaan baik. Tapi kalau yang belum baik, kamu masih punya waktu. Yang penting kamu jagain ujungnya, mudah-mudahan kamu baik di ujungnya, dan mudah-mudahan Allah menilai itu dan memasukkan kamu ke dalam surga. Seperti kisah seorang pembunuh yang membunuh 99 orang. Tahu ya Bapak Ibu ya, ini kan ada di hadis yang populer ya. Dia berkonsultasi, apakah saya diterima taubatnya sama Allah? Kata orang yang ke-100 dikunjungin, kayaknya kalau satu orang yang kamu bunuh masih oke lah. Ini 99, nggak mungkin kayaknya kamu diampunin. Dibunuh juga orang itu, jadi 100. Tapi setelah itu, dia datang ke ulama yang lain, disampaikan kalau kamu mau taubat dan diterima taubat kamu, kamu harus pindah. Akhirnya dia pindah ke kota lain dalam rangka bertaubat. Di tengah jalan sakit, mati. Malaikat berebutan, satu memasukin dia ke neraka, satu memasukin dia ke surga. Yang ke neraka bilangnya apa? Ini orang udah matiin 100 orang. Udah nggak mungkin diampunin. Udah sini saya bawa ke neraka. Kata malaikat satu lagi, enggak. Dia ini berangkat ke kota ini dalam rangka bertaubat pada Allah SWT. Dan Allah menerima taubat dia. Ribut malaikat. Sampai-sampai kedua malaikat ini bersepakat, kita ukur aja. Lebih dekat kemana ini orang. Lalu sama Allah, Allah jadikan jaraknya ke tempat taubat lebih dekat. Jadi sama Allah dibikin dekat. Akhirnya dia dimasukkan ke dalam surga. Padahal habis ngebunuh 100 orang. Jadi hadis ini bukan mengabaikan proses, tapi menjadikan kita menghargai setiap rangkaian kehidupan kita adalah bagian daripada akhir daripada kisah kehidupan kita. Kalau masalah tadi surga dibuka, neraka ditutup, setan dibelenggu, itu Allah udah siapin ekosistem yang seharusnya kita nggak berbuat maksiat. Tapi kita ini punya kecenderungan Bapak Ibu sekalian. Ada dalam ayat Al-Quran, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya setiap manusia itu punya hawa nafsu yang ngedorong dia supaya berbuat buruk. Selama dia nggak bisa ngedaliin diri, maka dia nggak berlaku itu fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kemarin kejadian begitu, berarti hawa nafsunya dia nggak bisa dikendalikan, atau hawa nafsu atasannya yang memerintahkan kepada dia nggak bisa dikendalikan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah tidur. Setiap kezaliman akan dibalas dan diperhitungkan di hari kiamat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih, mudah-mudahan bisa terjawab. Mungkin dari Ikhwan, apakah ada pertanyaan? Atau dari Ahwat? Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz izin bertanya. Tadi kan Al-Quran itu diturunkan berulang-ulang. Maksudnya satu ayat itu diulang berapa kali kayak di surah Nuh ya, tentang kisah Nabi Nuh. Nah, begitupun kita kalau ngingetin anak itu harus berkali-kali. Nah ini gimana ya Ustadz, saya tuh kalau ngingetin anak berkali-kali malah dikatain bawel mama, aku udah tahu kayak gitu. Nah itu gimana ya Ustadz, kita menanggapi anak yang kalau diingetin malah, mama aku tuh udah tahu gitu, bawel mama nih. Begitu aja Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum. Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan, kita ambil satu studi kasus. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Allimu auladakum bis salati fis sab'ah." Ajarkan anak-anak kalian mengerjakan sholat usia 7 tahun. Wadribuhum fil asyarah. Dan pukul dia kalau meninggalkan sholat di usia 10 tahun. Maka orang sekarang tuh langsung ngerjain apa yang difahamin aja. Kalau anaknya udah 10 tahun disuruh sholat ditinggal langsung dipukul. Padahal redaksi ini mengandung makna antara 7 sampai 10 tahun itu ada berapa tahun? 7, usia dia 8, 9, 10. Berarti ada 4 tahun. 4 tahun berapa hari? 350 kali 4. Sekitar berapa? 1400. 1400 hari dikali 5 sholat waktu. 7000. Maksud Nabi, ingetin anak kamu 7000 kali sholat. Baru kamu pukul di usia 10, kalau dia masih ninggalin sholat, udah 7000 kali kamu ingetin. Pertanyaannya, ibu udah berapa ratus kali ngingetin? Jangan-jangan 1000 kali belum. Itu hak anak. Karena hadisnya, "Allimu auladakum fis sab'ah, wadribuhum fil asyarah." Jadi kalau ibu tanya, saya udah ingetin berkali-kali dibilang bawel, ya emang harusnya begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi emang kalau bisa kita ngitung nih, kita udah berapa kali nih, coba ibu-ibu inget-inget, ini udah 1400 Ustadz nih. Masih banyak PR-nya nih, masih berarti 5600 kali lagi. Jadi ibu gak boleh habis kesabarannya, karena harusnya kita ngingetin anak itu untuk sholat aja 7000 kali. Kalau baru 100 marah, yang salah kita. Karena harusnya 7000 kali. Jadi emang mulut kita ini nggak boleh berhenti-berhenti. Kalau Bapak kaji, nanti mungkin Ustadz Joko, saya usul ada kajian, nanti panggil Ustadz siapa terserah, kajian tentang surat Nuh. Itu kalau dikaji, itu Nabi Nuh 950 tahun full, padat, kerjaannya cuma dakwah doang. Kalau kita, misalnya pengurus DKM nih, mikirin masjidnya rapatnya seminggu sekali lah gitu ya. Atau sehari-hari ada update-update di grup. Tapi sekali-sekali aja. Tapi kalau Nabi Nuh 950 tahun full semuanya buat dakwah. Maka di situ Nabi Nuh ngadu, "Ya Allah, sayang dakwah ini pagi, siang, sore. Tapi semakin saya dakwahin, ini umat saya pada kabur. Mereka tutup telinga, mereka tutup muka. Mereka ini sombong, mereka maki-maki saya, mereka ngancem-ngancem saya." Jadi surat Nuh isinya curhatan Nabi Nuh kepada Allah karena dia dakwahnya panjang, tapi pengikutnya cuma 80. Per 12 tahun, 1 orang beriman. Coba Ibu, 12 tahun, nemu 1 orang dapat hidayah. Bapak di sini jamaahnya banyak nggak Pak? Itu yang dapat hidayah itu banyak tuh, setiap hari, wow berbondong-bondong. Dulu nggak dapat Nabi Nuh. Dapetin 1 orang 12 tahun, dapetin orang kedua 12 tahun lagi. 950 tahun cuma ketemu 80. Coba, Masya Allah, luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita sabar. Karena memang
pahalanya jadi orang tua itu adalah pahala yang sangat luar biasa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan anak kita adalah tabungan masa depan di akhirat kita. Seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, barang siapa membaca Al-Quran, mengamalkannya, mempelajarinya, maka nanti akan dikasih mahkota yang lebih terang cahayanya daripada sinar matahari. Seneng dong orang belajar, ngafal, baca, dapat mahkota, seneng. Yang lebih hebat lagi, dia punya orang tua nggak baca, dia punya orang tua biasa-biasa aja amalannya, tapi dikasih juga mahkotanya. Sampai-sampai orang tuanya pada nanya, kenapa saya dipakein begini? Saya nggak ngafal Quran, saya nggak mempelajari Al-Quran, kok dipakein begini? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, karena anak kamu baca Quran, mempelajari Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Maka itu investasi kita yang sebenar-benarnya untuk masa depan kita di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sudah cukup ya. Terima kasih banyak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Ustaz atas jawabannya. Semoga jawabannya menjadi ilmu bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon izin setelah ini sesi doa yang dipimpin. Untuk mengakhiri acara, hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai penutup dari majelis ini, mari kita tundukkan hati, merendahkan diri, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi cahaya dalam kehidupan kita dan menjadikan kita termasuk hambanya yang istiqomah bersama Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada yang terhormat Al-Ustadz Abdurrahman Hasib, dimohon berkenan untuk memimpin doa. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tundukkan hati kita dan kita pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdash syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana ighfir lana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي من الصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله.